Tapi di baik sih. Kalau dulu itu mahasiswa kampus itu besar karena mahasiswanya. Tapi kalau sekarang kita kan banyak yang anak muda merasa saya bangga karena kampus saya besar. Justru mahasiswanya yang harus membesarkan nama kampus. Iya. Nah itu mungkin bisa jadi motivasi buat kita untuk terus meningkatkan kualitas kampus kita gitu, yang akan menjadi unik. Amin. Ya mantap. Mungkin itu sih Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Obras, obrolan santai. Dengan topik pembahasan kali ini kita membahas tentang siapa itu Saifuddin Supri. Ya, acara pada hari ini akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Alfiah Nurul Hikmah, yang biasa dipanggil Alfiah. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua, teman-teman di rumah, untuk lebih mengenal lagi siapa itu Saifuddin Zuhri, tokoh yang katanya sangat berpengaruh di bidang politik maupun bidang pendidikan. Ya. Oke, langsung saja, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang kece badai. Ini beliau adalah Mbak Nana. Ya. Gimana nih? Ya, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, saya dan teman-teman semua ini ingin sedikit kepo-kepo tentang Mbak. Ya, mungkin dari nama. Perkenalan dulu ya berarti ya. Ya, perkenalkan nama saya Nana Anissa Qona Rusada. Biasa dipanggil sama teman-teman itu Nana karena ada yang manggil Anissa, cuma saya nggak terlalu bukan suka sih. Maksudnya banyak yang namanya Anissa biasanya kan pasaran gitu, jadi nggak mau sih, Nana aja. Mungkin Alfi bisa manggil Mbak Nana aja biasa. Mbak Nana ini berdomisili di mana, Mbak? Di Banjarnegara sih. Banjarnegaranya tapi masih dekat sama Purwokerto, Purbalingga, Banyumas lah. Jadi kalau dari rumahku itu masih jauh ke Banjar kotanya daripada ke Purwokerto. Ya, Mbak Nana ini kuliah di IAIN Purwokerto ya? Ya, saya kuliah di IAIN Purwokerto di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Masih semester 5 sih. Mbak Nana, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman organisasi Mbak? Organisasi karena kebetulan ya saya di jurusan Pendidikan Bahasa Arab, jadi saya belajar di himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab sendiri. Saya ikut organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pernah ikut UKM di EASA, mungkin di lingkup IAIN itu saya organisasi. Ya. Dan saya dengar-dengar Mbak Nana ini ketua HMJ PBA, teman-teman. Sebenarnya itu adalah suatu kesempatan untuk belajar sih, bukan ya alhamdulillah sih ya ketua. Cuma itu saya jadikan sebagai challenge saya untuk lebih belajar lagi untuk lebih baik. Ya, berarti Mbak Nana ini salah satu orang sibuk ya Mbak? Mencoba untuk sibuk itu lebih tepat. Ya, saya mau tanya nih, di masa pandemi ini ya, new normal kan masih new normal. Nah, terus bagaimana mengenai kesibukan Mbak sebagai ya ketua HMJ? Aduh, sebenarnya sibuk ya, mencoba untuk sibuk karena kita kan masih muda ya, jadi meski ada pandemi pun kita harus tetap belajar gitu. Entah itu gimana caranya lah, mau di rumah pun online sebenarnya harus tetap kita belajar mengeksplor hal lain yang mungkin kita belum tahu. Nah kebetulan kemarin kan baru dilantik terus ada pandemi ya, jadi semua proker dan agenda yang sudah direncanakan tiba-tiba cancel lah, terus kita harus kreatif untuk menjadikannya online, dan kalau terpaksa sangat tidak bisa online mungkin kita cancel gitu. Nah mungkin itu ya untuk hambatan di pandemi. Kesibukannya ya masih kadang ke Purwokerto, masih di rumah karena memang kuliah libur, jadi hanya mengurusi HMJ sama di PMI. Saya kebetulan di kaderisasi, itu kan harus tetap berjalan. Bagaimana kita dituntut sebagai mahasiswa untuk menjawab tantangan zaman. Dari hal kecil ya kita bisa menjawab, bisa menggerakkan roda organisasi. Itu menurutku termasuk tantangan bagi kita sih. Nah tadi kan Mbak Nana sendiri cerita bahwa banyak hambatan di masa pandemi ini dalam Mbak berorganisasi, Mbak belajar seperti betul. itu. Ya, karena kita kan generasi yang baru mengalami ini,
mengalami yang segala biasanya kita bertemu itu kita menjadi online, dan kebetulan saya di jalur memang mahasiswa organisasi, sibuknya di situ. Jadi kalau menurut anak organisasi biasanya itu berprosesnya kurang hikmat karena nggak bertemu langsung, nggak bertatap langsung, nggak di lapangan gitu, kita lewat online. Cuma itu ada sisi positifnya, kita sebagai generasi memang harus punya terobosan baru gitu untuk zaman ini gitu, zaman kedepannya itu kan pasti akan lebih sulit gitu persaingan dan untuk segala di bidangnya. Ya, dan saya sendiri saya tertarik dengan yang tadi hambatan Mbak itu, yang banyak hambatan yang Mbak alami tadi. Nah, saya ingin bertanya, bisakah Mbak menceritakan beberapa pengalaman yang menurut Mbak itu hambatan paling yang membuat Mbak rugi selama pandemi ini? Kayak hambatan dalam masa pandemi ini yang membuat Mbak dan tim Mbak organisasi itu sangat rugi, merasa dirugikan. Ini sih kalau di himpunan mahasiswa jurusan sendiri ya, yang kalau biasa tradisi setiap kepengurusan itu ada lomba-lomba sejateng BI, lomba-lomba untuk anak SMA maupun untuk anak-anak kampus lain itu dihilangkan kan, karena nggak bisa tatap muka, nggak boleh berkerumun, akhirnya itu ditiadakan. Akhirnya branding untuk kepengurusan kan kita lebih ngotak-ngotik lagi, ini gimana biar tetap brandingnya jalan, organisasi jalan gitu, maksudnya tetap aktif, itu gimana. Paling itu sih yang hal-hal seperti itu yang membuat kami kecewa atau mungkin ya dibilang rugi dalam kurang hikmat berproses. Ya pasti bingung banget. Ya itu termasuk challenge sih untuk teman-teman juga mungkin. Dan mungkin banyak yang merasa seperti Mbak Nana, merasa dirugikan karena hambatan yang ada. Mungkin juga di teman-teman di rumah juga merasa seperti itu, merasa duh gimana nih, saya biasa sibuk tapi ya gara-gara pandemi ini. Jadi saya ingin mungkin Mbak Nana ada sedikit motivasi untuk teman-teman di rumah yang merasa mungkin jadi nggak semangat lagi untuk berorganisasi. Ya, kata-kata saya biasa sibuk gitu ya, itu memang terdengar beban, cuma itu menurutku perlu diterapkan untuk anak-anak muda sih, misalnya terutama seperti kita mahasiswa itu jam terbang itu harus selalu ada gitu kan, meski ada pandemi ya cobalah di rumah, misalkan menulis blog, pelatihan musik, itu kan termasuk bisa kita gaungkan di online di rumah gitu, yang nggak berkerumun gitu. Mungkin hambatan yang sangat sulit itu adalah mager ya. Kalau anak zaman sekarang itu biasanya malas gerak, padahal kita juga mempunyai banyak opportunity atau peluang ya di hal-hal seperti itu di online. Bikin YouTube lah, mungkin seperti ini, bikin podcast gitu kan, itu juga termasuk terobosan menurut saya, daripada kita malah uring-uringan nggak tahu ngapain. Dan satu sih yang nggak boleh tertinggal yaitu sama kita, yaitu baca buku semua. Apalagi untuk orang-orang yang mengeluh saya sibuk nggak ada waktu untuk baca buku, ya ini waktunya gitu. Sibuk nggak harus keluar ya Mbak. Sibuk dengan hal-hal yang baik itu sudah cukup. Ya, dan mengenai ini Mbak udah dengar kan yang mengenai IAIN Purwokerto itu akan berubah status menjadi UIN Saizu. Nah, saya sendiri dan teman-teman di rumah sangat kepo tentang siapa sih sebenarnya tokoh bernama Saifuddin Zuhri itu. Mungkin bisa Mbak Nana jelaskan. Bicara mengenai beliau mungkin ya tokoh ulama sekaligus orang yang sangat berpengaruh di bidang politik, di bidang pendidikan pula. Itu kan keren menurut saya, karena setiap orang terkadang nggak bisa fokus ke banyak lini. Nah, ini termasuk tokoh yang mengajarkan kita bahwa kita nggak harus fokus di satu lini, misalkan pendidikan, bahwasanya kita harus bisa di teknologi juga, di politik juga. Seperti Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini mencontohkan di politik juga beliau berperan, di agama pun jangan tanyakan. Nah gitu, jadi untuk Kiai Haji Saifuddin Zuhri sendiri, beliau lahir di Sokaraja, masih Banyumas sih, masih lingkup Banyumas di Kawedanan. Lahir pada bulan Oktober tahun 1919 waktu itu. Nah, ayahnya itu bernama
Pak Haji Muhammad Zuhri. Beliau seorang petani dan pedagang. Entah petani atau pedagangnya mungkin ya orang dulu terkadang apapun mungkin ya, atau bagaimana saya kurang paham, tapi beliau punya dokar sih, Iya. tahu ya. Itu terus juga punya sawah gitu. Jadi dibilang pedagang mungkin dia, petani dia ya karena punya sawah. Lalu untuk ibu bernama Ibu Saudatun. Beliau seorang pembatik. Kalau nggak salah mempunyai sekitar buruh perempuan itu ada 3-4 orang lah, nggak sendiri maksudnya, dan terkenal hasil batikannya itu bagus. Mungkin itu sih. Saya dengar-dengar Kiai Saifuddin Zuhri ini waktu kecil pernah ke pesantren. Oh ya, beliau memulai mungkin perjalanan hidup ya. Sejarahnya ya, kalau saya pengen bisa ngomong ya dari pesantren sih. Beliau berangkat dari pesantren sama orang tuanya masukkan ke pesantren, walaupun memang kalau menurut saya yang saya baca itu kurang masih berat melepaskan. Nah, itu akhirnya tetap ke pesantren, tapi pesantren dari kakaknya dulu di situ. Kalau tidak salah kakaknya namanya Ki Haji Dimyati. Nah, beliau udah biasa hidup sederhana, prihatin lah kalau bahasa ini buat kita ya, seharusnya memang seperti itu, prihatin, lika-liku. Contohnya seperti kalau pas sama orang tuanya itu beliau pernah sholat subuh hujan-hujan gitu, petir ya tetap berangkat ikut jamaah subuh sama bawahnya gitu. Jadi udah biasa hidup sederhana, hidup prihatin gitu. Itu berangkat dari pesantren, kalau nggak salah nama pesantrennya itu atau pesantren Karangsari di Karangsari kayaknya, atau mungkin Ya, mengenai sejarah singkat perjalanan hidup kan tadi kan sudah. Nah, tentang pengalaman organisasi mungkin dari beliau sendiri. Beliau termasuk orang yang menurut saya patut diteladani untuk kita yang berada di organisasi maupun di pendidikan ya, karena beliau termasuk anggota KNPI, lalu juga beliau mengabdi di Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menjadi sekjen Partai NU kalau tidak salah, terus pernah jadi konsul Nahdlatul Ulama di Jateng. Masih banyak sih sebenarnya, cuma mungkin nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Terus juga kalau di pendidikannya nih, itu Kiai Haji Saifuddin Zuhri pernah menjadi guru besar di IAIN Sunan Kalijaga, termasuk berperan juga dalam pengembangan IAIN Purwokerto, pembangunan gitu. Mungkin beliau memulai untuk di IAIN Purwokerto ya semenjak itu. Dan saya pernah sedikit membaca bahwa beliau itu melahirkan karya-karya yang lumayan banyak. Nah, saya ingin Mbak menyebutkan beberapa yang Mbak tahu tentang karya dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Karyanya sepertinya banyak ya, cuma saya nggak hafal semuanya sih, cuma beberapa lah. Ada yang di politik, ada Kaleidoskop Politik di Indonesia, beliau pernah menulis itu juga menjadi bukti ya bahwa beliau pernah berada di lini politik juga, beliau menguasai di bidang politik juga. Lalu kalau nggak salah ini berangkat dari pesantren itu yang paling terkenal sih. Itu mungkin karena beliau juga kehidupan di pesantren itu kuat, jadi menulis buku itu. Lalu buku itu pernah mendapat reward atau penghargaan itu dari Kemendikbud RI sebagai bacaan kategori dewasa dalam bidang humaniora. Itu yang paling biasa orang baca tentang Saifuddin Zuhri dari itu buku berangkat dari pesantren. Masih banyak lagi sebenarnya sih, kalau mau diulik lagi mungkin karya-karyanya banyak, mau di bidang national building atau di bidang politik ya ada, di pendidikan ya ada, di pesantren pun ada, berangkat dari pesantren, terus ada yang Palestina pun ada gitu. Jadi memang karyanya memang banyak. Ya, mungkin sekarang saya ingin bertanya mungkin tentang pendapat Mbak. Mbak kan sudah tahu bahwa IAIN akan berubah status. Nah, itu menurut Mbak itu gimana? Menurut saya sendiri itu
ya apa ya, termasuk kemajuan ya bagi IAIN sendiri ya. Bangga saya sebagai masih mahasiswa IAIN Purwokerto bahwa kampus saya akan menjadi UIN. Banyak pasti mahasiswa yang merasa seperti itu, tapi ada sedikit yang harus, bukan sedikit, hal yang harus kita jadikan juga sebagai ini itu tantangan bagi kita, acuan bagi kita untuk lebih baik lagi dalam bidang mungkin intelektualnya, kita di pendidikannya sendiri, di organisasi, di dalam prestasi-prestasi luar kampus itu juga kita harus tingkatkan. Kita terus membawa nama IAIN Purwokerto yang akan menjadi UIN Saizu ya, Saifuddin Zuhri, melalang buana gitu, mengharumkan nama IAIN Purwokerto yang akan menjadi UIN. Itu yang paling penting, acuan tantangan kita gitu, untuk lebih baik. Karena kata Bidi baik sih, kalau dulu itu mahasiswa kampus itu besar karena mahasiswanya, tapi kalau sekarang kita kan banyak yang anak muda merasa saya bangga karena kampus saya besar, justru mahasiswanya yang harus membesarkan nama kampus. Nah itu mungkin bisa jadi motivasi buat kita untuk terus meningkatkan kualitas kampus kita gitu, yang akan menjadi UIN. Amin. Ya, mantap. Jadi itu sih, maaf ya Vi kalau misalkan kurang dalam itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Mbak Nana. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Ya, teman-teman, demikian acara Obras kita siang hari ini dengan bahasan singkat siapa itu Saifuddin Zuhri. Dan terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada tim kreatif. Terima kasih juga sudah boleh berbagi di sini. Ya, kami juga senang Mbak. Ya, dan terima kasih kepada semua yang telah berkenan untuk menonton dan mendengarkan podcast kita dengan yang berjudul Obras pada siang hari ini. Nah, sampai jumpa di acara Obras selanjutnya dengan pembahasan yang masih sama, yaitu mengenai Saifuddin Zuhri. Dan di mana episode selanjutnya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran beliau dan edukasi apa saja yang telah tokoh besar ini lakukan. Sampai-sampai namanya diabadikan oleh sebuah kampus dan dijadikan nama oleh untuk kampus tersebut. Nah, ya sudah pada tahu kan nama Saifuddin Zuhri itu akan menjadi nama UIN Saizu. Yang tadi sudah kita bahas panjang ya Mbak, cukup panjang. Mungkin kurang sih. Ini kan juga akan ada kelanjutan ya pastinya. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan lebih luas mungkin dengan yang lain. Ya, mungkin saya selaku moderator undur diri dan Mbak Nana juga undur diri. Mungkin cukup untuk podcast kita hari ini. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.